Halo semuanya, apa kabar? Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang strategi organisasi dan evaluasi kinerja, yang mana ini merupakan materi dari mata kuliah Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur, yang mana diampu oleh dosen Bapak Silverius Teiseran SSTP MAP. Sebelumnya, perkenalkanlah, nama saya Muhammad Fadil Asyuri dari kelas E5 absen 18. Nah, langsung saja mari kita simak materi berikut ini. Nah, selanjutnya ruang lingkup dari strategi organisasi yang ingin saya bahas yaitu yang pertama, pengertian strategi organisasi. Yang kedua, visi, misi, dan falsafah. Yang ketiga, kriteria penyeleksian strategi. Yang keempat, pilihan strategi berdasarkan analisa SWOT. Pengertian strategi organisasi. Menurut Stephanie Kamarus, strategi organisasi adalah sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Pembahasan berikutnya yaitu tentang visi, misi, dan falsafah. Nah, yang pertama yaitu visi. Visi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan merupakan suatu cita-cita tentang keadaan di masa yang akan datang yang diinginkan agar terwujud oleh seluruh personil perusahaan, mulai dari jenjang yang paling atas sampai jenjang paling bawah. Nah, yang kemudian kedua, misi. Misi adalah penjabaran secara tertulis mengenai visi, agar visi menjadi mudah dimengerti atau jelas bagi seluruh staf perusahaan. Nah, biasanya visi ini berbentuk poin-poin atau angka. Kemudian falsafah. Falsafah adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah harus tertanam atau tercermin dalam tingkah laku seluruh anggota organisasi. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu pilihan strategi berdasarkan analisa SWOT. Nah, SWOT di sini merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Nah, saya akan membahas satu-satu, dimulai dari Strength. Strength di sini merupakan kekuatan. Nah, kekuatan ini merupakan keunggulan atau hal yang dapat dijadikan senjata oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuan visi misinya. Nah, kemudian selain strength ada weakness. Weakness di sini merupakan kelemahan. Nah, di balik kekuatan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahan di sini harus dapat ditutup oleh perusahaan atau dicari jalan keluarnya agar kelemahan ini tidak dapat mengguncang organisasi. Kemudian opportunity. Opportunity adalah peluang. Nah, sebuah organisasi harus dapat pintar-pintar dalam mencari peluang, karena jika kekuatan tersebut ada tetapi tidak ada peluang, maka hal itu sama saja dengan bohong. Itu akan dalam pencapaian visi misi tidak akan menjadi optimal. Kemudian yang terakhir ada threat, yaitu ancaman. Nah, di sini selain ada peluang, ada ancaman. Organisasi harus pintar-pintar dalam melihat ancaman yang ada. Wah, ancaman itu bisa berupa dari ekonomi, bisa berupa dari keamanan, bisa berupa dari politik. Apabila ketiga tadi itu aman, tentram, serta tidak ada kegaduhan, biasanya kinerja organisasi pasti akan lancar. Kriteria dalam menyeleksi strategi. Yang pertama, harus tanggap terhadap lingkungan. Yang kedua, eksternal mencukupi keunggulan, kompetitif yang terus-menerus. Yang ketiga, harus konsisten dengan strategi dalam perusahaan. Yang keempat, menyediakan fleksibilitas yang memadai bagi bisnis dan perusahaan. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan misi perusahaan dan tujuan jangka panjang. Yang keenam,
harus mudah dilaksanakan dalam perusahaan. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai evaluasi kinerja. Ruang lingkup yang ingin saya bahas yang pertama, pengertian evaluasi kinerja, tujuan evaluasi kinerja, aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja, dan yang keempat, tantangan dalam evaluasi kinerja. Pengertian evaluasi kinerja menurut Siswanto, penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen atau penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap akhir tahun. Selanjutnya, tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama, untuk meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Kemudian yang kedua, untuk mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Kemudian yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Kemudian yang kelima, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khususnya secara diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja. Yang pertama, kualitas pekerjaan. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana hasil dari pekerjaan dari seorang pegawai. Apakah hasilnya itu hanya sekedar selesai atau memang dikerjakan dengan serius dan melebihi target. Kemudian yang kedua, tujuan dan pencapaian target. Nah, di sini kita harus melihat apa saja tujuan dari seorang pegawai. Nah, apakah tujuan tersebut dapat dicapai oleh seorang pegawai tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, inisiatif dan motivasi. Nah, apabila pegawai tersebut tidak memiliki inisiatif dan motivasi, bisa saja pekerjaan yang dilakukannya itu kacau dan tidak memiliki semangat. Nah, kemudian yang keempat, kerjasama tim dan keterampilan kepemimpinan. Nah, di sini sangat penting karena pada zaman ini biasanya di organisasi itu menuntut kerjasama tim. Nah, di dalam kerjasama tim pasti ada satu orang yang memimpin. Nah, orang inilah yang dapat memimpin organisasinya. Kemudian yang kelima, kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari perusahaan pasti tidak selalu berjalan lancar. Pasti ada saja hambatan atau masalah yang datang. Nah, di sini dituntut para pegawai memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. Nah, kemudian keterampilan komunikasi tertulis dan verbal, penilaian diri kinerja. Nah, di sini kita dinilai bagaimana komunikasi kita secara tertulis, seperti surat, menyurat, kemudian verbal, bagaimana kita berkoordinasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya, tantangan dalam penilaian kinerja. Yang pertama, kurang objektif dalam menilai. Nah, biasanya para pemimpin akan memberikan nilai yang baik kepada karyawan yang dekat dengan dirinya. Sebaliknya, karyawan yang kurang dekat dengan dirinya akan diberikan nilai yang biasa saja, bahkan diberikan nilai yang buruk. Kemudian, yang kedua, terlalu longgar atau terlalu ketat. Nah, di sini pimpinan dalam menilai para karyawan harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang ada di perusahaan. Aturan tersebut jangan dilonggarkan dan jangan terlalu diketatkan. Nah, kemudian yang ketiga, kecenderungan memberi nilai tengah. Nah, di sini biasanya
para pemimpin takut bila memberi nilai yang rendah, para karyawannya akan protes, sehingga pemimpin lebih memilih mencari posisi aman, yaitu memberi nilai tengah. Nah, kemudian yang keempat, memandang ras. Nah, seperti yang kita ketahui, kita di dunia ini memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Tapi hal tersebut tidak menjadi tolak ukur apakah orang tersebut baik atau buruk. Itu tergantung dari kepribadian orang itu sendiri. Nah, tantangan dalam penilaian kinerja ini dapat dikembalikan kepada pimpinan tersebut. Pemimpin tersebut haruslah dapat menilai sesuai dengan peraturan organisasi dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, kesimpulan dari materi yang dapat kita pelajari kali ini yaitu strategi organisasi memiliki peran yang sangat penting. Hal ini akan menentukan nasib atau hasil dari organisasi tersebut. Nah, apabila organisasi tersebut salah mengambil strategi, maka bisa jadi organisasi tersebut akan berakhir. Nah, sebaliknya, apabila organisasi tersebut memilih strategi yang tepat, maka target organisasi tersebut akan tercapai. Nah, evaluasi kinerja memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi. Dari evaluasi kinerja inilah kita dapat melihat tingkat keberhasilan pegawai, yang tentu saja merupakan tingkat keberhasilan organisasi juga. I know gold is not enough.